Baik, sebelumnya bagi seluruh adik-adik bisa nyalain kamera dulu ya, bisa on cam terlebih dahulu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, yang pertama adalah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bisa yang dimana memberikan nikmat sehat dan iman kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan tentiran pada malam hari ini. Salam serta salam tak lupa kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, pada malam hari ini kita berada di acara yang namanya Tentiran. Ini ada sebuah program kerja dari Badan Amal Islam Universitas Islam Sultan Agung, di mana ini adalah sebuah kerjasama dari Badan Amal Islam dengan laboratorium-laboratorium yang ada di Universitas Islam Sultan Agung. Nah, nanti pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan tentiran untuk mengenai OSPE, di mana kalian akan menghadapi OSPE pada hari Sabtu besok. Jadi mungkin bisa diperhatikan jadi bisa diperhatikan dengan baik tentiran dari Mas Mbaknya. Semoga kalian semua nanti bisa lulus OSPE-nya one shot ya, nggak pakai remedi-remedi. Baik, untuk yang berikutnya saya serahkan ke asisten laboratorium patologi klinik. Silahkan, waktu dan tempat, waktu dan layar kami persilahkan. Oke Hasan, terima kasih Hasan. Mungkin selagi menunggu teman-teman asisten yang lain, izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faisal Fatkur Rahman, asisten laboratorium patologi klinik angkatan 2022. Mungkin bagi teman-teman angkatan 23 yang akan menghadapi ospek besok, nanti bisa diperhatikan materi dari kakak-kakaknya untuk pemaparan materinya. Untuk itu mungkin bisa ditunggu sebentar untuk eh apa namanya untuk materi yang akan di dijelaskan. Mungkin bisa ditunggu sebentar karena ini lagi dipersiapkan. Mohon maaf ya teman-teman.
Oke, untuk memasuki apakah suara saya terdengar? Dengar Kak. Terdengar. Oke, oke, terima kasih. Pada kali ini saya akan menjelaskan PPT tentang flebotomi. Nanti untuk yang selanjutnya mungkin bisa dibantu sama kakak-kakak yang lainnya. Mungkin bisa di next. Jadi pengertian flebotomi sendiri itu dari bahasa Yunani. Flap artinya pembuluh darah vena, tomia yang artinya mengiris atau memotong. Jadi flebotomi sendiri itu adalah suatu proses pengambilan darah dari sirkulasi melalui tusukan atau sayatan dalam rangka mendapatkan sampel. Untuk lokasi flebotomi, jadi untuk adik-adik kemarin sudah mempelajari untuk lokasi flebotomi sendiri itu vena superficial, yaitu vena mediana cuviti adalah vena yang menghubungkan vena basilica dan vena cephalica pada fossa antekubiti. Untuk alat dan bahannya sendiri mungkin sudah tidak asing bagi adik-adik. Yang pertama itu ada spuit, terus ada tourniquet, terus ada handscoon dan botol penampung atau vial. Untuk reagennya sendiri itu adalah alkohol 70% dan antikoagulan. Untuk antikoagulannya itu sesuai kebutuhan. Untuk prosedurnya sendiri, pertama itu bendung sebelah proksimal vena yang akan diambil. Itu membendungnya menggunakan tourniquet supaya agar tampak lebih jelas penderita disuruh mengepalkan tangannya. Eh, Setelah kita mendapatkan venanya atau venanya sudah tampak jelas, mungkin langsung bisa dilakukan yaitu disinfeksi pada daerah tersebut dengan kapas alkohol 70%. Terus ketiga, periksa weight apakah ada udara, jarum apakah udah kencang, kemudian dihisap dengan mudah. Terus selanjutnya setelah alkohol kering tidak boleh ditiup. Jadi keringnya itu diangin-anginkan saja. Terus tusuk dengan jarum dengan sudut 45 derajat ke arah jarum sejajar dengan arah vena. Jarumnya itu menghadap ke atas. Setelah vena tertusuk, jarum diputar menghadap bawah. Tusukan dilanjut menyusur vena. Darah akan mengalir dengan sendirinya. Bila tusukan tepat, kepalan tangan dibuka, darah dihisap pelan-pelan. Ambil darah sesuai kebutuhan. Terus kemudian lepas tourniquet, jarum ditarik, tekan dengan kapas alkohol. Penderita diminta untuk tetap menekan dengan kapas alkohol. Lepas jarum dari speed, tuang darah dalam botol penampung dengan cara mengalirkannya lewat dinding-dinding. Campur perlahan hingga perlahan dengan menggeser atau membolak-balikan botol. Jangan lupa itu untuk per sampel diberi identitas. Mungkin untuk dari flebotomi cukup sekian, mungkin bisa dilanjutkan dari kakak-kakak yang lain. Baik, saya izin untuk menjelaskan dari hemoglobin. Sebelumnya, perkenalkan saya Anita Aula Ismail, asisten laboratorium pada klinik angkatan 22. Jadi di sini selanjutnya ada hemoglobin atau pemeriksaan HB. Boleh untuk di next. Nah, di sini untuk prinsip kerjanya sendiri, kalian kan kemarin juga udah pada belajar, di mana kan nanti HB atau darahnya nanti dia dia kan dicampur sama larutan yaitu HCl. Nah, di sini tujuannya buat apa? Jadi kalau ketika HB prinsipnya itu tuh HB ditambah dengan HCl, nanti tujuannya buat jadi hematin asam. Nah, di sini juga kalau HB itu juga salah satu metode di mana itu dikatakan visual. Karena kenapa dia dikatakan visual? Karena kemarin kan kalian juga udah lihat sendiri di ada tabung standar. Nah, untuk cara
pengecekan atau cara kita menilai interpretasinya sendiri kan setelah kita encerkan ditambah dengan Aquades nantinya dia dilihat di daerah yang terang nanti dibandingkan dengan tabung standar. Nah, itulah kenapa dikatakan ini pemeriksaan secara visual. Mungkin bisa dilanjut atau next. Ya, jadi di sini tuh alat bahannya yang jelas dari bahannya sendiri nanti juga ada dari darahnya, yang dimana nanti darahnya udah ada EDTA-nya, lalu nanti juga ada dari larutan HCl dan ada Aquades. Nah, di sini untuk alatnya juga nanti teman-teman jangan sampai ketuker ya antara hemometer sama hemositometer. Kalau buat HB dia tuh pakainya namanya hemometer. Sedangkan nanti buat untuk menguji dari jumlah hitung jumlah leukosit nanti kalian makainya hemositometer, bedain antara hemometer sama hemositometer. Nah di sini kalau untuk HB dia pakainya hemometer. Nah di hemometer sendiri itu ada bisa dilihat di situ juga ada dari tabung standarnya di mana dia membuat cari untuk interpretasinya. Lalu itu juga ada tabung pengencernya. Nanti juga ada dari pipet HB-nya, ada dari selangnya nanti juga, dan ada dari pipet pipet HCl maupun pipet HB-nya. Mungkin bisa di next. Nah, ini untuk cara kerjanya sendiri. Jadi untuk cara kerjanya sendiri, nanti kalian pertama harus ambil HCl-nya, itu HCl 0,1 sampai angka 2. Di sini nanti biasanya HCl-nya, misal kalian bingung ngambil HCl-nya pakai pipet apa, biasanya di tabung khusus cairan HCl-nya itu nanti dia udah ada sekalian sama pipetnya. Jadi kalian tinggal ambil aja, ditaruh di tabung pengencernya tadi HB-nya, pipet HB-nya jangan lupa dia dipakai selang sama spuit. Kalau udah nanti diambil sampai angka 20. Nah, kalau udah diambil sampai angka 20, jangan lupa itu agak dilap dikit, habis itu baru ditaruh di tabung pengencer yang dimana tabung pengencernya itu udah ada dari hasilnya tadi. Dan ingat kalau kalian eh, naruh eh, pelan-pelan agak miring di daerah ini jangan langsung kalian taruh sembarangan nanti takutnya eritrosit di situ nanti bisa pecah darahnya itu bisa pecah. Nah di situ habis itu kalian homogenkan dulu. Nah setelah dihomogenkan nanti kalian bisa tunggu 1 menit, habis itu nanti kalian baru tambah Aquades. Nah Aquadesnya juga kan misal kalian bingung Aquadesnya pakai pipet yang apa, tetap biasanya di Aquades nanti biasanya itu ada khusus pipetnya. Misal kalian kepepet di pipet Aquadesnya dia nggak mau jalan, kalian bisa pakai pipet pipet tetes biasa yang atasnya tuh kayak warna merah-merah itu. Nah, kalian bisa pakai pipet tetes itu dan ngasihnya itu kalian juga harus perlahan setetes demi setetes sampai dia nanti warnanya sama kayak tabung standar. Nah, tuh jangan lupa kalian juga nanti ada pengaduk. Nanti kalian aduk juga setelah dikasih HCl, dikasih Aquades setetes demi setetes. Nah, nanti kalian diaduk pelan-pelan sampai nanti warnanya itu sama dengan tabung standar. Tapi kalau ketika kalian melihat interpretasinya, kalian ambil itu pengaduknya kalian ambil dulu, baru kalian lihat di cahaya apakah itu udah sama atau belum. Jangan sampai pengaduknya itu masih di dalam terus kalian lihat itu nanti juga hasilnya nggak sesuai sama hasil akhirnya itu hasilnya dia nggak sesuai. Tapi yang sesuai itu kalau kalian pengaduknya udah diambil, baru kalian lihat di cahaya itu. Dan ingat kalau kalian lihat dari cahayanya, jangan sampai tangan kalian itu nutupin dari tabung standarnya. Kalau kalian nutupin nanti hasilnya juga jadi beda. Mungkin bisa di next. Ini untuk sumber kesalahannya, di mana kan tadi prinsipnya sendiri dari HB, yang di mana HB ditambah sama HCl, dia kan menjadi hematin asam. Nah, tapi di sini kesalahannya biasanya dari HB-nya ini, karena nggak semua HB itu bisa berubah jadi hematin asam. Bisa jadi dia jadi karbosik hemoglobin, bisa jadi methemoglobin juga. Selain itu juga ketika apa ya, cara dari kan ada beberapa orang yang nggak bisa membeda mungkin ada yang nggak bisa membedakan antara itu udah sesuai sama tabung standar apa enggak. Nah itu juga bisa mempengaruhi dari kesalahannya. Terus juga dari sumber cahayanya, kalau kalian ngelihatnya dengan cara kalian nutupin di belakangnya kan seharusnya kalian megang di bawahnya aja nggak sampai ke atasnya. Kalau sampai ke atasnya itu kan cahaya
cahayanya otomatis ketutupan dan kalian nggak nggak sesuaiin lihatnya di cahaya itu juga bisa mempengaruhi dari sumber kesalahannya. Terus di mana juga bisa dari alat-alatnya juga kurang bersih, terus dari pemipetannya ketika kalian ngambil darah maupun ngambil cairannya juga kurang kurang akurat itu juga bisa mempengaruhi dari sumber ke sini. Kalian juga bisa mempelajari buat faktor-faktor di mana bisa dikatakan HB itu mengalami kondisi patologis maupun kondisi fisiologis. Kapan sih HB itu dikatakan patologis dan kapan HB bisa dikatakan fisiologis? Nah, kapan HB itu bisa dikatakan mengalami peningkatan waktu patologis? Jadi untuk HB itu sebenarnya udah dijelasin juga, tapi kalian juga jangan lupa untuk direview. Jadi kalau terjadi peningkatan HB waktu patologis itu terjadi seperti apa? Yaitu ketika polisitemia. Nah, polisitemia sendiri kan dia peningkatan kadar eritrositnya. Makanya di mana dia dikatakan peningkatan HB dalam kondisi patologis. Nah, untuk yang kondisi fisiologisnya itu apa? Kan fisiologis kan berarti dia nggak karena penyakit. Itu contohnya sendiri ketika ini juga akan rendah. Terus ketika ketika fisiologisnya ketika naik itu apa? Ketika fisiologis itu kadar HB-nya naik ketika keadaan fisiologis itu ketika bayi baru lahir atau di hidup atau di daerah dataran tinggi. Nah, kenapa di dataran tinggi itu bisa menyebabkan HB kita naik itu dan itu dikatakan fisiologis karena gini di dataran tinggi kita kan biasanya lebih sedikit kan oksigennya, gravitasinya juga kurang kan. Nah, makanya di situ karena dia kekurangan oksigen di mana oksigen otomatis kan kita lebih banyak butuh oksigen. Nah, di mana nanti yang mengikat oksigen ini kan si HB. Makanya HB-nya tuh meningkat untuk apa? Untuk memenuhi dari oksigen di dalam tubuh kita. Nah, terus juga bisa bayi baru lahir. Kenapa bayi baru lahir itu juga bisa dikatakan dia peningkatan keadaan fisiologis. Kenapa? Karena ketika bayi baru lahir kan otomatis dia kan nafasnya juga udah mulai mulai hidup sendiri kan nggak dari kan kebutuhan oksigen dalam tubuh itu dengan cara peningkatan HB di mana nanti dia akan meningkat dari oksigennya nanti tadi. Terus untuk keadaan eh, keadaan penurunan HB dari fisiologisnya itu apa ketika seseorang mungkin dari perempuan yaitu menstruasi. Nah, menstruasi sendiri kan dia juga mengeluarkan darah kan, makanya itu bisa dikatakan penurunan HB tapi keadaannya fisiologis. Mungkin bisa di next. Dan ini untuk nilai normal atau interpretasinya. Jadi ini bisa dihafal juga. Mungkin biasanya yang lebih sering kita pakai nanti yang untuk dewasa laki-laki sama dewasa wanita. Diingat-ingat kalau buat laki-laki dia tuh lebih tinggi biasanya antara 13,5 sampai 18 gram persen. Kalau untuk yang wanita nanti sekitar 11,5 sampai 16,5 gram persen. Mungkin itu saja. Yang lainnya juga bisa dihafal, tapi biasanya nanti lebih ke lebih interpretasi ke laki-laki dewasa sama wanita, wanita dewasa. Mungkin itu saja bisa dilanjutkan sama asisten yang lain. Baik, saya izin masuk. Perkenalkan, saya Nafla Akilah, asisten PK Angkatan 22. Izin untuk menjelaskan materi LBM 1 yaitu LED. Oke, next. Nah, untuk prinsip LED sendiri, yaitu apabila sejumlah darah diberi antikoagulan, kemudian diletakkan dalam tabung gelas dalam posisi yang tegak lurus, nanti sel-selnya itu akan mengendap. Nah, sebaliknya plasmanya ini akan bergerak ke atas karena ada perbedaan berat jenisnya. Next. Nah, untuk alat bahannya, yang pertama ada tabung Westergreen, kemudian ada rak, lalu untuk reagennya hanya membutuhkan natrium sitrat 3,8%, kemudian yang terakhir yaitu darah yang sudah tercampur dengan EDTA. Next. Nah, untuk cara kerjanya sendiri,
seperti yang sudah dipraktikumkan kemarin. Jadi yang pertama kita harus menyiapkan dulu darah dan natrium sitratnya. Nah, di sini kita memakai perbandingan 4:1. Untuk yang empatnya dari darah, kemudian yang satunya untuk reagennya. Nah, kalau darahnya 1,6 berarti untuk reagennya 0,4. Nah, begitu pula dengan jika jumlahnya bertambah, misalkan darahnya 2,0, maka natrium sitratnya 0,5. Nah, eh, kemudian dari reagen tersebut dan darahnya dihomogenkan di dalam vial, lalu vialnya kita homogenkan dengan cara membentuk angka 8 di meja, kemudian setelah homogen kita hisap dengan tabung Westergreen sampai angka 0. Nah, lalu setelah kita hisap dengan tabung Westergreen, tabungnya tersebut akan diletakkan di rak tegak lurus. Nah, lalu diamati dari 1 sampai 2 jam pertama. Kemudian, jika terdapat Bavikot, maka harus dicatat, kemudian bisa diinterpretasikan. Oke, next. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari laju endap darah. Nah, faktor-faktornya itu hanya ada 4. Nah, kemudian yang eritrosit ini nanti akan bercabang menjadi 3. Yang pertama dari komponen plasmanya. Nah, kalau komponen plasmanya banyak, maka LED-nya ini akan semakin cepat. Kemudian untuk faktor eritrosit. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 3. Kalau eritrositnya jumlahnya sedikit, maka LED-nya juga semakin cepat. Lalu kalau ukurannya semakin besar, LED-nya akan semakin cepat. Kemudian jika reagen dan darahnya semakin homogen, maka LED-nya juga akan semakin cepat. Lalu untuk suhu, kalau suhunya semakin tinggi, maka LED-nya akan semakin cepat. Kemudian kalau untuk kemiringan, nanti kalau kemiringannya semakin curam, maka LED-nya juga akan semakin cepat. Next. Nah, kemudian ini untuk nilai normalnya ada Deci dan Westergreen. Nah, untuk yang kita pelajari di praktikum adalah Westergreen, tapi ada metode yang lain yaitu Winthrop. Nah, untuk yang Deci, interpretasinya untuk pria 0 sampai 5 mm per jam, lalu untuk wanita 0 sampai 7. Lalu kalau yang Westergreen, prianya 0 sampai 15, kemudian yang wanita 0 sampai 20. Next. Oke, untuk materi LBM satunya sudah selesai. Saya serahkan ke asisten untuk menjelaskan materi berikutnya. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Muhammad Putra Idrus, asisten laboratorium patologi klinik angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang hitung jumlah leukosit dan hitung jenis leukosit. Baik, bisa di next. Untuk yang pertama yaitu hitung jumlah leukosit. Hitung jumlah leukosit sendiri prinsipnya itu menghitung SDP dalam larutan yang menghancurkan sel-sel sel-sel lain, dan alatnya itu ada hemositometer, deglas, mikroskop, dan reagennya menggunakan truk. Next. Cara kerja hitung jumlah leukosit, yaitu yang pertama bilik hitung itu dicari dengan mikroskop, yang kedua hisap darah dengan pipet leukosit sampai angka 1, dengan kalau si pipet leukositnya itu di ditarik sampai angka 1, maka nanti itu menggunakan pengecaran 10, tetapi nanti kalau si leukositnya ini itu pipetnya itu ditarik dengan angka sampai angka 0,5, maka menggunakan pengecaran 20 kali. Nah, habis itu ketika si pipetnya itu sudah dihisap, maka nanti pinggir-pinggir dari pipet itu dihapus darahnya, jangan di bagian tengahnya. Karena apa? Nanti si darahnya itu akan meresap di bagian tisunya. Kemudian dengan pipet yang sama, bisa larutan truk sampai angka 11. Setelah itu digojok horizontal, habis itu dibuang 3 tetes pertama, tuang dalam bilik hitung yang telah ditutup dengan kaca penutup dan diletakkan di mikroskop. Bisa melakukan perhitungan sel leukosit dengan perbesaran objektif 10 atau 40 kali. Nah, untuk yang
hitung jumlah leukosit ini itu cara kerjanya nanti itu kalian itu harus menemukan bilik hitungnya terlebih dahulu. Ketika kalian sudah menemukan bilik hitungnya itu dengan perbesaran 4 kali, kalian tidak usah mengubah-ubah meja preparatnya. Kalian hanya akan mengubah lensanya saja yaitu dari perbesaran 4 kali ke perbesaran 40, selanjutnya ke perbesaran 100. Baik, selanjutnya bisa di next. Nah, untuk bagian mana sih bilik hitung yang uh, leukosit ya? Jadi untuk yang bilik hitung leukosit itu di bagian sebelah sini, yaitu di bagian yang warna biru-biru, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Lalu untuk yang di bagian tengah-tengahnya ini tuh untuk perhitungan yaitu eritrosit, di mana kalau yang perhitungan leukosit itu segini itu satu kotak besar yaitu 1 kali 1. Sedangkan nanti kalau yang untuk kotak sedangnya yaitu nanti menggunakan panjang kali lebarnya adalah 1/4 dikalikan 1/4. Baik, bisa di next. Nah, bagaimana sih cara menghitung dari sel rumus dan bagaimana nilai normalnya? Nah, rumusnya itu adalah N kalikan V kalikan P. N itu apa? N itu adalah total sel yang dihitung. Jadi, ketika sudah menemukan sel leukosit, jadi kalian tuh melihat sel leukositnya yaitu dengan cara mengular. Nah, kalau sudah ketemu sampai kotak terakhir, kalian hitung misalkan N-nya ketemu 100 ataupun 150, kalian masukkan di N. Nah, V itu apa? V itu volume. V itu volume itu panjang kali lebar kali tinggi dan jumlah kotaknya. Misalkan panjangnya itu kalau misalkan di leukosit itu adalah menggunakan 1/4, untuk lebarnya 1/4, nanti untuk tinggi adalah 1/10. Nah, P itu adalah pengenceran. Pengenceran tadi misalkan kalau menggunakan angka 1, pengencerannya 10 kali, kalau menggunakan dihisap sampai angka 0,5, nanti menggunakan pengenceran 20 kali. Untuk yang nilai normalnya, yaitu kalian hafalin aja, yaitu yang pria sama wanita itu sama, yaitu 4.000 sampai 11.000. Untuk yang bayi itu 10.000 sampai 20.000. Untuk yang 1 tahun yaitu 6.000 sampai 18.000. Untuk yang 12 tahun yaitu 4,5 ribu sampai 13.000. Jadi kalian hafalin saja yang pentingnya yaitu pria dan wanita yaitu 4 sampai 11.000. Untuk selanjutnya yaitu apa sih leukositopenia dan leukositosis. Nah, kalau leukositopenia yaitu jumlah sel leukositnya ini tuh kurang dari 4.000. Nah, kalau leukositosis itu jumlah leukositnya itu lebih dari 11.000. Mungkin bisa di next. Nah, ini contoh soalnya ya. Jadi, misalkan ditemukan 50 sel pada bilik hitung, pipet ditarik sampai angka 1, dihitung pada 16 kotak sedang. Berapakah jumlah sel leukositnya? Jadi, rumusnya tadi adalah N kalikan P per V. N-nya berapa? N-nya 50. P-nya tadi kan ditarik sampai angka 1. Maka nanti pengecernya dari 10. Ketika ditarik pipet sampai angka 0,5, nanti P-nya berubah menjadi 20. Nah, untuk V adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? Untuk yang sel leukosit di bagian kotak sedang itu 1/4, lebarnya adalah 1/4, dikalikan tinggi adalah 1/10. Nah, minta dihitung pada 16 kotak sedang, maka dikalikan 16 kotak, maka ketemu yaitu hasilnya adalah 5.000. Yaitu ada normalnya adalah 4 sampai 11.000. Baik, bisa di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh asisten lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Yasmin Seno, Asisten Laboratorium Patologi Klinik Angkatan 2022. Jadi untuk materi yang selanjutnya ada hitung jenis leukosit. Jadi prinsipnya itu gimana sih? Nah, prinsipnya nanti itu kita akan menentukan jenis leukosit dalam bentuk persentase dari sediaan apusan darah yang kita buat. Nah, alatnya ada objek glass, ada spreader. Nah, spreader ini nanti pakai objek glass yang lain, terus ada pipet, ada bak pengecatan atau bak gimsa yang warnanya ungu itu, dan juga bak pengeringan. Kemudian untuk reagennya ada gimsa dan metanol 90% untuk fiksasi. Nah, gimsa itu yang bak warna ungu itu, kalau metanol itu baknya warna bening. Biasanya ditaruh di sudut-sudut lab di dekatnya wastafel. Kemudian untuk bahannya bisa pakai darah vena atau darah kapiler. Oke, cara kerjanya yang pertama
ambil objek gelas bersih, kemudian letakkan 1 tetes darah di sisi kanan. Kemudian nanti sentuh tetesan darahnya dengan spreader atau pakai objek gelas yang lain, nanti darahnya itu akan melebar. Nah, kalau darahnya itu udah melebar, nanti bisa didorong spreadernya ke arah kiri, sudutnya 45 derajat, lalu dikeringkan. Nah, ini tuh cara untuk membuat apusan darah tepinya. Nah, kemudian apa sih syarat apusan darah tepi yang baik? Nah, syaratnya itu dia tuh ketebalannya itu harus gradual atau tipis, rata, dan tidak terputus. Kemudian tidak menyentuh pinggir kaca objek, tidak bergelombang, putus, atau berlubang. Kemudian untuk panjang apusannya itu 2/3 panjang kaca objek. Nah, kalau apusan darahnya itu sudah bagus, nanti bisa dilanjutkan ke step selanjutnya. Nah, step selanjutnya, tadi preparat apusan darah tepinya itu dikeringin dulu. Kalau sudah dikeringin, nanti digenangi dengan metanol 90% untuk fiksasi selama 10 menit. Atau kalau butuh cepat, 3-5 menit aja cukup. Jangan terlalu lama, soalnya kalau terlalu lama, metanolnya itu bisa mendenaturasi dari protein si darahnya itu. Nah, kemudian kalau udah direndam sama metanol, nanti ditunggu kering lagi, terus genangi lagi dengan larutan kimsa selama 15 menit. Kalau udah digenangi dengan larutan kimsa, nanti bisa dicuci dengan air yang mengalir. Nah, nanti nyucinya itu nggak dialirin di bawah kerannya langsung, tapi airnya itu ngalir dari tangan dulu, baru ngalir ke apusan darah tepinya. Nah, kalau udah nanti dikeringkan, kemudian setelah kering bisa diolesimnya imersi, kemudian amati di mikroskop zona bacanya zona 5 sampai zona 6. Nah, kemarin pas pengarahan kan sudah disampaikan kalau misalnya preparat apusan darahnya itu disediakan. Nah, tapi nanti pas USP kalian tetap mengerjakan cara membuat apusan darah tepinya. Nanti yang diamati itu preparat yang sudah disediakan oleh pengujinya. Oke, kemudian selanjutnya, nah, buat menghitung jenis leukositnya, pertama kalian harus tahu morfologinya dulu nih. Kalau udah nanti bisa dimasukkan ke tabel. Nah, di sini kan di tabelnya ada eosinofil, basofil, dan sebagainya. Nah, misalkan nih kalian di lapang pandang 1. Jadi lapang pandang sama zona baca beda ya. Jadi lapang pandang itu apa yang kita lihat di mikroskop. Nah, misal di lapang pandang 1, kita menemukan eosinofil 1. Nah, di sini ditulis 1. Kemudian kita menemukan basofil 1, ditulis di sini 1. Diamati terus sampai jumlah total selnya itu ada 10. Nah, 10 ini nggak harus satu-satu semua. Misal eosinofilnya ini 10, tulis aja 10 di sini berarti. Ini harus 10. Kalau misal lapang pandang 1 selnya udah habis tapi belum ada 10, bisa digeser ke lapang pandang 2. Nah, dari lapang pandang 2 misal ketemu eosinofil lagi 1. Nah, tulis di datanya ditulis di lapang pandang 1. Begitu seterusnya sampai nanti ditotalin di sini. Nah, di sini kan jumlah kan 100. Nanti kan kita menyatakan jenisnya itu kan dalam persentase. Nah, misalkan kalau misal eosinofilnya ini di lapang pandang 1 ditemukan 1, kemudian kita juga menemukan di lapang pandang 5 sebanyak 2, kemudian di lapang pandang lain nggak ada, kan berarti 1 tambah 2 berarti ada 3. Nah, jumlah totalnya di sini misalnya 3. Nah, 3/100 kan berarti 3%. Nah, kemudian selanjutnya, nah, buat jenis leukosit, nilai normal dan ciri-cirinya, di antaranya leukosit dulu secara garis besar dia itu dibagi jadi granulosit dan agranulosit. Granulosit itu yang bergranul, agranulosit itu yang tidak memiliki granul. Nah, kalau granulosit dia terdiri dari eosinofil, basofil, neutrofil step, dan neutrofil segmen. Kemudian kalau agranulosit terdiri dari limfosit dan monosit. Nah, dari eosinofil dulu, dia itu nilai normalnya 1-4%. Granulnya itu warnanya itu merah, kasar, homogen, tidak menutupi inti. Intinya bilobus seperti kacamata. Kemudian dia fungsinya untuk membunuh parasit atau cacing. Kemudian selanjutnya ada basofil. Kalau basofil itu intinya sama aja bilobus, terus granulnya ini warnanya biru, kasar, heterogen, dan juga menutupi inti. Fungsinya untuk modulasi histamin. Kemudian selanjutnya ada neutrofil step. Nah, neutrofil step ini merupakan bentuk dari neutrofil yang belum matur. Dia itu nilai normalnya itu 2-5%, intinya itu berbentuk seperti pisang. Nah, kemudian neutrofil step kalau udah matur nanti jadi neutrofil segmen. Namanya aja segmen. Jadi dia ciri khasnya itu intinya bersegmen-segmen atau multilobus. Normalnya sebanyak 3-5 segmen. Kalau lebih dari 5 berarti
bisa dikatakan kalau dia itu hipersegmentasi. Biasanya terjadi kalau orangnya itu mengalami inflamasi. Kemudian dia itu granulnya warnanya pink, terus halus, fungsinya untuk membunuh bakteri dan jamur. Selanjutnya ada golongan yang agranulosit. Kalau agranulosit itu seperti namanya dia nggak punya granul. Nah, dia terdiri dari limfosit yang nilai normalnya 20-40%, intinya bentuknya bulat, terus ukurannya itu paling kecil. Nah, kemudian ini kan bisa dilihat di gambarnya kalau intinya itu hampir memenuhi seluruh sitoplasma ya. Kemudian dia itu fungsinya untuk membunuh virus. Kemudian ada monosit, nilai normalnya 1-6%, tapi ada literatur lain juga yang bilang nilai normalnya 2-8%. Dia itu fungsinya itu untuk fagositosis, soalnya dia kan kalau pindah ke jaringan jadi makrofag. Nah, terus dia intinya bentuknya seperti huruf C, ukurannya yang paling besar. Oke, selanjutnya kalau di jenis leukosit kita mengenal ada shift to the left sama shift to the right. Kalau shift to the left dia itu peningkatan leukosit yang imatur karena terjadi infeksi akut. Leukosit imatur tuh kayak tadi misal neutrophil step-nya itu lebih dari 5%, kan berarti yang imatur kan meningkat. Nah, itu terjadi karena infeksi akut atau infeksi yang baru aja terjadi. Kemudian kalau shift to the right dia itu terjadi peningkatan leukosit yang matur karena infeksi yang kronis atau infeksinya itu sudah uh, lama terjadi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke asisten yang bertugas. Baik, tantiran dari kami sudah selesai. Apakah dari adik-adik ada yang ingin bertanya? Bisa ditanyakan deh untuk hal-hal yang belum dimengerti untuk OSPE Sabtu besok, mungkin dari alat, bahan, atau cara penggunaan alatnya masih belum mengerti. Bisa ditanyakan sekarang mumpung difasilitasi juga kan sudah. Bisa hands on aja deh. Goblok banget ya, Cak.
Untuk Mas Mbak, ini ada pertanyaan. Izin bertanya, untuk membuat apusan darah itu, kita netesin darahnya di bagian dekat ada blurnya atau yang tidak ada blurnya ya. Masih bingung Kak soalnya. Terima kasih. Silakan asisten bisa dijawab. Permisi Kak. Iya, segini 18 di Razan. Assalamualaikum Kak. Perkenalkan nama saya Raja Altaf Syawirida dengan NIM akhir 236. Izin bertanya Kak, untuk cara hitung jenis leukosit tuh tadi bagaimana ya Kak? Saya masih kurang paham tentang lapang pandang dan kalau misalkan di satu lapang pandang itu kurang dari 10, yang harus kita lakukan bagaimana ya Kak? Saya masih kurang mengerti. Terima kasih Kak. Oke, izin jawab. Saya share screen dulu ya. Baik, ini mungkin bisa dijelaskan lagi sama Mbak Nafisa dari yang tata cara nge-spread buat bikin hapusan darahnya itu sama tadi untuk perhitungannya gimana. Oke, ini saya izin orek-orek ya. Ini kan kalian kan tahu kalau baca itu kan di zona 5 sama zona 6. Zona 5 sama zona 6 tuh di sebelah sini. Bentar. Nah, zona 5 zona 6 tuh di sebelah sini yang agak deket-deket sama ekor. Nah, kenapa di zona itu? Soalnya biar nggak ada rolux atau sel-selnya itu berpadat-padatan. Biar lebih mudah diidentifikasi juga. Nah, kalau yang ngisi tabelnya itu berarti gini. Nah, kan misal udah di zona 5 zona 6 nih. Nah, misal ketemu eosinofil 1 di lapang pandang 1. Jadi lapang pandang tuh yang kalian lihat di mikroskop itu loh, bukan zona bacanya. Jadi beda gitu. Misal eosinofil ketemu 1. Nah, ini tulis 1. Nah, kemudian masih di zona pandang 1. Jadi si uh, objek glassnya itu belum digeser-geser kemana-mana. Nah, misal ketemu basofil 1. Sini tulis 1. Nah, nanti dilanjutkan terus sampai totalnya ini ketemu 10. Nah, jadi uh, kalau misalnya udah ketemu 10, jadi 10 tuh nggak harus ininya tuh ada satu, 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 satu gitu tuh enggak. Jadi misal, oke. Jadi misal kalau ini udah ketemu 2 nih, terus yang basofil misalnya ada 8. Nah, Nah, ini misal ketemu 2, ini udah ketemu 8. Kan udah, kalau ditotalin ke sini kan udah 10 kan, 2 tambah 8, 10. Nah, nanti digeser si objek lesnya itu ke lapang pandang selanjutnya, atau lapang pandang 2. Nah, lapang pandang 2 dicari lagi. Misal di sini saya ketemu yang segmen 1. Kemudian yang limfosit misal ketemu 1. Nah, dicari terus sampai totalnya itu 10. Nah, kalau misal gini, kalau misal kasusnya nih di lapang pandang 1, misal kasusnya di lapang pandang 1, kayak udah nggak ada sel apa-apa, tapi si ininya tinggal 2. Nah, kalian si objek glassnya itu digeser, jadi kan digeser, intinya digeser, terus misal menemukan sel apa, misal ketemu
sel basofil. Nah, kalian misal di lapang pandang 2 ketemu sel basofil karena ini masih kurang 8 ya, misal ketemu 1, tulis aja 1 sini basofil. Nah, ini kan juga masih 3. Nah, tetap dicari terus di lapang pandang yang baru sampai kalau ditotalin jumlahnya itu 10. Gitu. Kira-kira sampai situ dulu paham nggak buat isinya? Paham nggak? Oke. Nah, misal eosinofil sudah dicari di 10 lapang pandang nih. Nah, yang ketemu cuma lapang pandang 1 sebanyak 2. Nah, ini kan ditulis 2. Nah, 2 per 100 kan berarti 2%. Jadi, eosinofilnya itu 2%. Oke, kira-kira udah paham belum? Paham nggak? Oke. Untuknya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Yang pertanyaan untuk yang split tadi dulu, Dek Nafisa. Oke. Yang Oke, jadi kalau yang split itu, uh, Oke, jadi kan si objek glass itu kan ada kasar-kasarnya kan di sebelah kanan. Nah, itu buat netesin darahnya itu bukan di atas kasar-kasarnya, tapi di depannya, agak di depannya gitu, di sebelah kanan. Terus eh, nanti ambil objek glass, lagi satunya buat spreader. Nah, yang buat nge-spread itu ujungnya yang licin. Nah, nanti eh, dimundurin dulu biar si tetesan darahnya itu nyebar kanan kiri, habis itu nanti di spread ke kiri sudut 45 derajat, jadi nanti di spread maju kayak gini. Oke, mungkin itu dari saya. Izin menjawab, tadi ada juga yang bertanya terkait menggunakan mikroskop, apakah kita hanya perlu melakukan pergantian lensa saja atau diafragmanya perlu kita atur juga ya, Kak? Jadi itu ini tergantung pemeriksaannya ya. Kalau pemeriksaannya dia hitung jenis leukosit, maka nanti si diafragmanya ditutup. Tetapi kalau yang hitung jumlah leukosit itu nanti diafragmanya ditutup. Tetapi kalau yang hitung jenis itu diafragmanya tidak ditutup. Nah, kalau yang hitung jumlah leukosit itu kita hanya perlu memainkan dari lensanya saja dan serta dari kefokusannya. Jadi kalau sudah lensanya kita bisa ngaturnya, maka nanti kefokusannya juga kita bisa ngaturnya. Nah, kalau yang hitung jenis leukosit itu nanti diafragmanya tidak perlu ditutup. Karena kalau diafragmanya dia ditutup, maka nanti gelap deh. Karena nanti untuk yang pemeriksaan hitung jenis leukosit, kita tuh memerlukan cahayanya. Nah, nanti kita akan atur dari si kefokusannya seperti itu. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi?
Permisi Kak, izin bertanya mengenai untuk hitung jumlah leukosit itu kan kalau pada mikroskop ada garis-garisnya ya Kak. Nah itu bagaimana ya? Saya masih kurang paham. Bisa ditampilkan PPT-nya aja deh. Oke, bentar ya, saya share screen dulu. Oke, share screen-nya udah kelihatan yang pilih hitung. Udah Kak. Oke, jadi ini kan kalian kan nanti nampak pilih hitung kan kayak gini. Ini kalau misalnya pakai perbesaran yang paling kecil ya atau belum terlalu fokus kan masih kelihatan semua. Nah, bedain kotaknya itu gimana? Jadi kalau kotak sedang itu biasanya itu di sudut-sudutnya. Jadi dia itu ya ini bandingin sama ini aja kan kelihatan lebih besar kan? Nggak pas di tengahnya. Kalau pas di tengah ini buat eritrosit, kalau leukosit itu pakai di sudutnya bisa pakai ini ataupun ini. Eh, aja udah jelas lebih besar daripada samping-sampingnya kan. Kalau yang sampingnya ini kan kayak vertikal semua. Terus kalau bawahnya ini kayak horizontal semua. Nah, kotak sedang tuh di pokoknya di pojok terus nemu ada kotak 4 kali 4 kayak gini. Nah, ngitungnya tuh di sini. Intinya di sudut-sudutnya. Udah paham belum kira-kira? Oh sudah Kak. Oke. Nah waktu tentiran itu kan kemarin kan kayak ada prinsip toh. Nah misal kalau prinsip yang atas sama sampingnya itu dihitung, yang sampingnya juga enggak, itu bagaimana ya Kak? Oke. PPT-nya udah kelihatan? Sudah Kak. Oke, jadi misal gini, kalian tuh pakai L rules, L, namanya aja L. Jadi kalau nggak gini, bentar. Oke, nah jadi kalau nggak gini, yang hijau-hijaunya ini ya saya garisin. Kalau nggak gini, ya gini. Nah, itu kalian kesepakatan sama diri sendiri aja. Nah, kalau di sini kasusnya yang mau disepakati, yang mau dihitung tuh garis panjang ini, yang hijau ini, set sini sepanjang ini, sama sini. Jadi kalau misal ada yang offset dikit, ini kan offset kan di antara dia nggak masuk kotak, ada yang masuk kotak, ada yang keluar kotak kan. Nah, ini dihitung. Nah, ini juga ada yang offset gini kan. Nah, ini jadi nggak dihitung, soalnya kesepakatannya mau yang si garis kiri ini sama yang bawah. Nah, kalau misalnya kalian kesepakatannya sama diri sendiri ya kayak oh saya mau ngitung L-nya kayak gini. Nah, tadi kan yang kiri sama yang bawah. Nah, kalau pakai yang atas sama kanan gini, ini kan bentuk L juga tapi kebalik. Nah, berarti yang offset-offset di sini gini, ini tuh nanti dihitung. Ini juga dihitung. Nah, gantian si yang offset di sebelah sini nggak dihitung. Soalnya kesepakatannya mau yang si atas ini sama yang sebelah kanan. Oke. Udah paham belum kira-kira? Baik, terima kasih Kak. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan lain dari kami, asisten
patologi klinik. Terima kasih. Kami kembalikan kepada MC BAI. Baik, terima kasih kepada para asisten laboratorium patologi klinik atas paparan materinya. Semoga materi yang dipaparkan dari dari para asisten laboratorium patologi klinik dapat menambah ilmu dari adik sekalian dan nanti bisa membantu ketika OSP nantinya. Mungkin alhamdulillah beralamin untuk kegiatan tentiran laboratorium pada malam hari ini telah selesai. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oh ya, sebelum saya tutup, nanti boleh di-on-kan kamera terlebih dahulu. Kita ambil dokumentasi dulu ya. Baik, mulai kita dari yang pertama dulu. Satu, dua, tiga. Di yang berikutnya, satu, dua, tiga. Posenya bebas ya. Selanjutnya, udah nggak ada yang on cam. Ya mungkin tiga aja deh, yang lainnya nggak ada yang on cam soalnya. Baik, mungkin saya tutup aja ya untuk kegiatan tentian pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Jangan lupa join BAI ya. Baik, Kak. Jangan.